Tapi pertanyaan gue tuh cuma satu sebenarnya. Apa? Dengan Mia kan ya dia mainnya pengen intense pressing dan lain-lain gitu. Apakah pemain Persibnya bisa gitu? Kalau menurut gue Karena sih ngoper 1 meter aja salah gitu. Waduh, 3 tahun loh sama Rene Robert Albert. Pasti kan udah adaptasinya terhadap sistem Rene Robert Albert udah ngelotok lah di para pemain Persib. Ada yang biasanya main progresif tapi nggak ke depan sama sekali. Kanan Bow, kiri Ciro, Ezra loh. Dan Ezra Walian. 2017 Ezra hidup bersama Luis Milla, harus diingat. Tendangan penjuru di menit akhir. Sambungkan bola ke kotak penalti. Jadi keluar di depan gawang. Berbahaya, Bung. Berbahaya Bung kembali hadir untuk Anda setelah di episode sebelumnya ya, sekitar 2 minggu lalu. Begitu kita tayang ngomongin Robert Rene Albert, ternyata langsung sudah harus mundur, harus turun ya. Bersama Gerard Vino dan juga Labib Sadat dan juga pelatih baru Persib Bandung, Coach Aun Rahman. Waduh. Belum jadi coach ya? Baru mau ikut lisensi. Apa udah? Coach Johnson soalnya lu harus kalau jadi coach tuh harus ngelatih beneran gitu. Coach yang nge-coach Oh, katanya. kalau enggak belum boleh menggunakan nama itu di depan nama lu. Senior Aun. Si Sejur. Si senior. Ini kalian kenapa biru-biru nih? Ini karena kita akan membahas ya. Membahas lanjutan dari ini part 2 nya. Part 2. Karena rame, kita lanjut part 2. Kemarin kita ngomongin bagaimana Kayak Robert Rene Twitter Albert ya dan juga Persib Bandungnya ya. Yes. Nah, kalau sekarang sudah ada pelatih baru. Sebenarnya kita udah ngomongin soal opsi-opsi pelatihnya. Iya. Sebenarnya kira-kira siapa aja nih. Tapi kayaknya Dimana mengerucut. saya tahu dari tanggal 14 Agustus. Tapi Anda diam saja ya sebenarnya. Kan saya lagi lisensi. Oh. Oke, jadi karena ada Ordal di sini. Jadi sebenarnya merapat ke Paul Munster sebenarnya ramai banget kemarin. Betul. Sebenarnya gue tuh kemarin sempat ngomong ada isu juga Luis Milla nih. Tapi gue nggak bener-bener menduga bahwa ini akan bener-bener terjadi gitu. Karena kemungkinan Iya nggak kedatangan Luis Milla ke Persib Bandung itu kan kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin ada possibility-nya, Iya. Potensinya ada, tapi kayak kecil banget. Masih kecil waktu itu. Dan Luis Milla terkenal masih diharapkan publik Indonesia itu ke timnas selalu kan. Iya. Karena masih ada boy fansnya seorang Benar. Luis Milla. Ternyata Pak Teddy melakukan gebrakan yang Manuver yang luar biasa ya. Manuver parah. Kalau ngelihat akhirnya penunjukan Luis Milla, apa yang mendasarinya dan apakah ini pilihan yang tepat untuk Persib Bandung di saat kayak gini? Karena kan sebenarnya gini, kalau udah bicara Luis Milla gitu ya, itu kan orang-orang akan iya tadi ada anggapan ini kan levelnya timnas gitu. Ada berapa klub juga sudah sempat mencoba untuk mendatangkan Milla sebagai pelatih, mereka kan gagal semua kan. Betul. Bahkan klub di Spanyol katanya. Iya, bahkan di Tapi maunya ke Persib Bandung. Oh, itu gua nggak tahu. Iya kan? Bisa jadi. Cuman yang gua rasa pertanyaannya adalah kalau misalnya cek kandidatnya yang lain gitu ya, Yes. yang beredar ya Luis Milla kelasnya di atas yang lain gitu dengan kandidat-kandidat yang muncul ya namanya ya. Karena Paul Munster kan untuk Brunei ya, ternyata ya. dia juga Pada akhirnya. Ya, pada akhirnya jadi direktur tekniknya Brunei. Jadi kan Dengan target lebih minimal ya pastinya. targetnya Nggak ada pressure. less pressure. Less pressure, more money. Sorry, Oke. bukan less pressure nih, On. No pressure memang. No pressure. Iya. No pressure, more money ya. Ya, oke. Terus kalau misalnya pertanyaan yang kedua, apakah tepat? Itu ya jawaban tepat atau enggak bisa dijawab sekarang. Karena itu kan bicara tepat atau enggak, bicara result kan. Bicara result, tentu hasilnya ya ke depannya bukan sekarang. Betul. Minimal di finish di peringkat berapa nantinya Ya, Persib Bandung. betul Tapi sekali. sebenarnya apa yang mendasari? Maksudnya kan kemarin sempat ada Budiman ya. Ya. Misalnya sebenarnya langsung ada perbaikan ya, secara instan di 2 pertandingan paling tidak. Yes. Iya kan, kita misalnya nggak mengesampingkan lu Bali United ya. Sebelumnya setelah Robert sudah tidak ada 2 pertandingan menunjukkan progresi gitu. Tapi kan namanya caretaker. Ya. So akhirnya Luis Milla datang gitu. Mungkin juga di satu sisi tim Persib Bandung juga membutuhkan sosok pelatih memang Yang firm. firm banget. Satu juga mungkin secara lisensi ya. Ya. Yang benar-benar fit dengan sepak bola Indonesia, terus juga membutuhkan pelatih yang mungkin memiliki high profile. Gitu yang satu nama mungkin sekelas Persib Bandung nggak mungkin pelatihnya mohon maaf ece-ece gitu atau aneh-aneh, pasti seorang high profile. Dan juga tentunya mungkin ada beberapa pihak yang menginginkan instant effect, tapi kan kita tahu Luis Milla kan bukan instant effect ya, On ya. Kalau ya, tapi benar soal profil ya. Karena secara logika aja, Persija kan ada Thomas Doll nih. Yes. Gak mungkin dong Persib menunjuk pelatih baru levelnya di bawah Thomas Doll. Yes. Ya enggak. Pasti kan di levelnya yang sama lah minimal gitu. Dan apakah pertanyaannya apakah Luis Milla dan Thomas Doll ada di level yang sama? Iya. Ada di level yang sama. Level yang sama. Oh, gue sepakat itu. Kalau ada level yang sama harus fair. Istilahnya
ibaratnya ketika tetangga lu udah beli Lamborghini kan lu harus beli yang Ferrari atau Maserati. iya gitu. UEFA Pro lah ya. UEFA Pro juga, dan juga kalau gua juga melihat juga dari sisi apa ya, pendekatan. Oh iya. Bisa jadi ada beberapa case ketika pelatihnya Robert Alberts itu ada beberapa case kesulitan dan bisa dibenerin pas oleh Mila gitu. Karena kan seperti yang kita tahu orang Spanyol itu kan punya culture yang hampir mirip sama Indonesia ya. Iya. Dari segi banyak halnya gitu. Iya. Itu yang gua rasa jadi salah satu hal yang kemudian membuat Persib akhirnya nunjuknya Mia gitu ketimbang pelatih lain. Satunya soal pendekatan, karena kan ada juga hearsay yang banyak menyebut gitu ya, kalau misalnya sebenarnya tim Persib ini bagus, cuman mungkin ada pendekatan pelatih yang nggak cocok, akhirnya nggak bisa excel gitu. Iya, tapi ini berkaitan soal setara ya. Tadi Luis Mia dan juga Thomas Doll. Sebenarnya kalau kita tarik dari proses ketika mereka masih jadi pemain, kan sebenarnya juga waktu Thomas Doll di Dortmund kalau tidak salah ya. Yes. Ketika itu kan Luis Mia tuh ada di Frankfurt, Madrid dan juga Lazio. Iya. Ya kan waktu itu. Thomas Doll Lazio, Frankfurt, Bari, Mia di Madrid. Sorry. Betul. Dan di timnas juga sebenarnya periodenya Timnas. mirip-mirip. Betul. Tahun sekitar 91-an, Yes. satu di Spanyol, satu di Jerman. Jerman Timur. Yes, tapi Thomas Doll tidak terlalu banyak berkomentar soal ini ya, karena dia bilang ya terserah aja mau pelatihnya siapa, kalau kita sih fokusnya pilih sistem yang benar, kita perbaiki pertahanan gitu. Tidak mau banyak berkomentar gitu. Ya mungkin juga satu sisi mungkin menjaga juga kali ya komentar, karena mungkin fokusnya Thomas Doll betul juga masih membenahi Persija, itu penting. Tapi mungkin di satu sisi juga Thomas Doll tahu Luis Milla sama-sama pemain yang ketika aktif bermain di Eropa, ketika aktif dia sama-sama pemain timnas loh, levelnya timnas, satu Spanyol, satu Jerman Timur. Yang itu mungkin pasti Thomas Doll punya keinginan untuk mengalahkan atau saling mengalahkan juga Luis Milla pasti bersama klubnya. Apalagi kan klubnya satu Persija, satu Persib yang notabene-nya adalah tim rival. Tapi menurut lu setara juga nggak? menurut gue setara bakal. Oke, kalau setara pasti kan semua perbandingan itu ada plus minus. Yes. Nah gimana lu ngelihat Thomas Doll dan juga Bisa Luis Milla? ditanyanya itu, ngeri juga ya. Wah, ngeri juga nih. Boleh. Ini kita bicara apa nih? Kalau bisa bicara plus, Iya. sama-sama build up apa yang dimiliki tim dari Persija dan Persib itu, cara permainannya Luis Milla ya. Kan kita taunya Luis Milla bukan di Spanyol lah, pasti kebanyakan. Pasti di timnas U23 ya. Betul. Sama-sama mengandalkan Kaki-kaki. kaki-kaki pasti dong, halusinasi optik. Iya benar. Bola-bola pendek sana. Bola-bola pendek betul. Build up dari bawah itu Yes, ciri khas. permainan wing. Permainan wing attack play pasti. Wing attack play, betul. Itu pasti. Dan secara permainan sih mirip-mirip tipis. Ya. Tapi yang membedakan kalau minus mungkin Thomas Doll bersama Persija belum menemukan pemain lokal yang levelnya sama dengan pemain asing. Ya susah juga sih. Tapi minimal level timnas belum banyak lah, paling ada 3-4 nama. Tetapi yang banyaknya pemain-pemain dari Persija Development. Masih banyak pemain muda. Kalau kata bahasa anak tongkrongan tuh masih banyak pemain mentah lah di Persija. Ya yang usianya under 20 lah. Salah satu mungkin Frankie Misa atau Ferrari yang sebenarnya ya bagus tapi nanti bukan saat ini. Oke, jadi menurut lo sebenarnya Luis Milla memiliki keuntungan dalam tanda kutip karena pemainnya udah cenderung lebih jadi dibanding Betul, Persija. apalagi pemain yang ada saat ini yang bawaan dari coach Rene Robert Albert kan nggak banyak berubah ya Un ya, dan masih banyak menggunakan pemain musim lalu plus kedatangan pemain baru yang ada musim ini kan luar biasa. Kabuaya, Ciro Alves, Rahmat Irianto. Jadi sebenarnya keuntungannya Thomas Doll, keuntungannya adalah Thomas Doll lebih dulu aja bersama tim ini. Kalau Luis Milla bukan paketannya tim, bukan paketan atau keinginan Luis Milla bersama pemain-pemain ini. Oke, ada yang lain? Gue merasa kalau misalnya dari segi permainan tuh masing-masing ya punya league-nya lah, punya kekurangannya gitu. Kayak Persija itu ada trouble terutama ketika transisi gitu. Transisi terutama dari nyerang ke bertahan. Itu sebenarnya yang harus dicoba sama tim Liga 1 buat ngalahin Persija. Betul. Ada missing link di Saya sini. tidak pernah dipakai, gue tidak ngerti ya. Oke, terus mungkin sebagai konsultan ya, Coach Aun ya. Coach Aun yang kita tahu lah kemarin ngambil lisensi di mana. Nah, sebenarnya gaya mainnya pasti beda karena kan kalau walaupun dua-duanya menganut paham yang hampir mirip ya, dari segi pressingnya mirip, cuman kalau misalnya ngomongin gaya permainan memang yang satu lebih depth yaitu Thomas Doll. Betul. Kalau misalnya Mia kan lebih stretch ya. Lebih stretch mainnya. Gimana pun Jerman dan Spanyol gitu. Nah, Jerman, ada perbedaan filosofi sebenarnya. Ada perbedaan filosofi sebenarnya. Makanya kalau misalnya dibandingin, ya harus dibandingin pertandingan.
Kita harus cek nanti ketika Persib dan Persija bertanding, itu akan jadi seru banget menurut gua. Gitu. Paling cepat berarti 2 Oktober. 2 Oktober. 2 Oktober ya Itu pertemuan udah langsung pertama gua, nih. pas ketika Luis Milla diumumkan oleh tim official Persib, gua langsung ngeliat cek jadwal. Kapan El Clasico dimulai? Kapan El Clasico-nya Indonesia setelah era 94? Karena ada yang ngomong El Clasico Indonesia sebelum 94 itu PSMS Medan. Ternyata yang tahu kan sekarang El Clasico setelah 94 kan Persija Persib, dan gue langsung lihat itu 2 Oktober. Bener kan tahun? Diadunya di pertandingan resmi. Karena kalau misalnya pertanyaan lu minusnya apa juga kita belum tahu gitu. Gua juga jujur selain si jarak itu yang soal di antar lininya Persija, gue belum lihat minusnya Persija yang lain gitu. Begitu pula Persib dengan Mia kan pasti gaya mainnya beda. Gaya mainnya beda, pendekatan di pertandingannya beda. Makanya memang ya cara terbaik untuk membandingkan Dol dan juga Mia ya ketika pertandingan. Iya, dan sebenarnya seperti pelatih manapun yang baru datang ya, biasanya kan membawa juga asistennya dan mungkin pelatih kiper dan semua staffnya gitu. Padahal tadi kita udah bilang ya sebenarnya ya Budiman Yunus sempat membawa menang 2 kali. 2 kali ya lawan PSIS. Ada Yaya Sunaria, ada pelatih kiper Luisinho Passos juga. Tapi kita nggak tahu ya ntar gimana, tergantung Luis Mia pasti ya. Katanya sih kan kabarnya memang bakal bawa dua asisten kan. Satu asistennya pelatih yang kemungkinan besar mungkin Eduardo Perez, dan juga satu pelatih fisik buat mengganti yang sebelumnya. Jadi ya itu juga sesuatu yang wajar kan ketika akhirnya pelatih asing bawa timnya mereka, karena juga mau gak mau bicara running system, bicara soal Udah biasa ya udah chemistry. biasa, udah memang mengerti gitu. Gue sepakat sih, coaching staff itu penting loh. Oleh seorang pelatih utama membawa coaching staffnya, karena memang sudah bekerja lebih lama kan. Apalagi mungkin kita bukan meremehkan Coach Budiman, Coach Yayat dan sebagainya, tapi memang mungkin Luis Milla lebih nyaman dengan coaching staff yang dia miliki juga. Betul, oke. Tapi kalau kita mengerucut tadi kan kita perbandingannya antara Luis Milla dan juga Thomas Doll ya, Persib dan juga Persija. Kita fokus mengerucut ke Persib, di mana Luis Milla masuk menggantikan Robert Rene Alberts. Nah, kalau menurut lo, apa yang jelas membedakan dari keduanya? Yang paling kentara adalah sebenarnya dari segi permainan udah pasti ya. Yeah. Maksudnya bagaimana cara ngepres itu kan kita juga harus tahu bagaimana Villanueva-nya yang juga ditanamkan di banyak sekolah kepelatihan itu kan juga ada Termasuk banyak, di kepala Anda ya? Ya, termasuk di kepala gue juga. Itu kan banyak input dari Mia juga gitu. Jadi ya yang kemungkinan, gue juga pernah nge-tweet kan, yang bisa dilihat kemungkinan secara taktis adalah zonal defense, intense pressing, sama overload attack. Itu kira-kira yang mungkin bakal jadi pakem permainannya Mia. Nah, gue rasa yang akan ditawarkan pun akan sama gitu. Akan sama dengan yang dia tunjukkan juga ketika jadi pelatih di timnas. Pertanyaannya kemudian adalah apakah pemain-pemainnya Persib yang sekarang bisa adequate untuk memakai skema tersebut? Yaitu yang pertanyaannya, karena kan pemain-pemainnya sekarang itu adalah pemain-pemain yang dipilih dan juga diambil oleh Robert Alberts kan. Tentunya yang pemain-pemain ini adalah pemain yang diharapkan bisa ngerunning sistemnya Robert. Sementara sekarang Mia tidak ada istilahnya pemain yang benar-benar dia kenal, mungkin kan pemain-pemain timnas kan. Ya Febri dan lain-lain gitu. Makanya tentu juga jadi challenge besar juga untuk Mia gitu. Oke, ini menarik ya karena gue sepakat sih sama Aun tadi. Sepakat mulu. Enggak, ada satu hal yang sepakat tentang overload. Overload attack. Itu yang kita tahu ketika membesut timnas Indonesia di periode 2017 sampai 2018, Luis Milla itu walaupun Indonesia nggak menang, tetapi serangannya hingga menit 90 tuh stabil, konstan. Itu yang terjadi ketika Asian Games, ketika SEA Games, Indonesia tuh nggak tiba-tiba hilang di menit 80, 90 tuh. Jadi maksudnya pelatih timnas yang sekarang tuh pemainnya tiba-tiba hilang gitu? Enggak. Ini nggak bahas pelatih timnas. kaitkan masuk. Tidak bahas. Ini gue bahas Milla yang nilai plus Milla yang akhirnya mungkin nanti kita lihat bersama adjustmentnya bersama Persib Bandung cocok apa enggak. Jadi maksudnya bola Spanyol lebih bagus dari Korea? Enggak. Ya secara FIFA sih. Secara FIFA. Secara FIFA sih. Rankingnya lebih bagus kan? Iya dong. Kan Spanyol 10 besar ya. Iya. Ya tapi tadi gue penasaran ya, tertarik ya. Tadi Aun bilang salah satunya Febri Haryadi. Ini adalah pemain yang cukup familiar juga di tim nasional era dia, karena memang tadi kita udah bilang ya, kalau menurut gue juga memang Luis Milla ini kan ofensif ya, attacking minded, kemudian wing play-nya jalan. Kita bisa melihat bagaimana ada Febri di sana bisa, iya kan, Sadil Ramdhani, Putu Gede juga dipakai banget di Asian Games kayak gitu-gitu. Itu permainan benar-benar memikat juga secara cara main, ya kan? Secara cara main juga ini sepertinya bisa membuat para fans Persib, para bobotoh juga akan senang gitu ya, karena
cara mainnya lebih menghibur lah tanda kutip. Yes. Dan juga memang Luis Milla ini memakai pemain muda yang kayaknya Bobotoh inginkan gitu. Dan jatah, Iya, bukan jatah sih, kalau menurut gua ya balik lagi, apakah tim Persib bisa mengakomodasi permainannya Luis Milla itu dengan serangan-serangan cepat dari sayap. Tapi kalau menurut gue sih dengan kedalaman skuad Persib, dengan pemain-pemain sayapnya seperti sekarang fullbacknya aja kayak ada Daisuke Sato, terus juga ada mungkin Hen-Hen, ada juga winger-wingernya, dan satu nama terakhir yaitu Febri Haryadi yang kemungkinan bisa bounce back ya. Itu kayak kepake lagi, bisa sangat kepake lagi. Bisa Febri sangat Haryadi apalagi di sana. ketika tahu Luis Milla datang. Iya, pasti dia seneng banget. Langsung permainan langsung berbeda memang. Dan satu lagi Ciro Alves mungkin bisa lebih efektif lagi permainannya. Iya, tapi secara materi squad juga mereka cukup melimpah ya. Kalau kita bisa bilang kan tadi lu bilang ada Febri Haryadi, kemudian Ciro, masih ada Freds, masih ada Daisuke Sato. Iya, Daisuke, di bang bisa Hen-Hen, ada Etam juga, terus di Azal Nando juga bisa gitu. Jadi sebenarnya pemain yang ada ini bisa memfasilitasi gaya main Luis Milla dong. Nah itu teorinya kan. Ya. Nah, secara teori pemain-pemain Persib yang ada sekarang harusnya bisa mengakomodir keinginannya Milla secara sistem gitu. Tapi realitanya apakah demikian atau tidak gitu. Masalah kan ada banyak pemain yang cedera, ada beberapa pemain yang belum perform kayak Daisuke Sato bahkan belum perform juga sampai sekarang gitu. Which is akan susah karena backupnya juga pemain lokal kan. Gue juga merasa, gue juga pengen tahu pendekatan apa yang pengen dilakukan oleh Milla di tim gitu. Dengan squad yang sekarang gitu. Udah pasti akan ada banyak perubahan juga. Dan ini juga apa ya? Gue tidak yakin Milla akan pakai 3 back, teman-teman. Karena memang filosofinya Spanyol itu 4-2-3-1, 4-3-3. Mainnya dari back four dan base formasinya di filosofi sepak bola Spanyol itu di 4-3-3. Jadi gue rasa memang kemungkinan Persib untuk main 3 back untuk mirroring Persija itu agak tidak mungkin, kecuali misalnya tiba-tiba di suatu pertandingan atau in game adjustment. Ya, in game adjustment itu mungkin. Tapi memang kan ciri khas banget pakai 4-3-3, apalagi di timnas Indonesia itu cuma ada 2 formasi yang pernah dipakai oleh Luis Milla, 4-2-3-1 dan juga 4-3-3. Dan pemain Persib lebih fit menurut gua memakai back four. 4-3-3 atau 4-2-3-1. Tapi pertanyaan gue tuh cuma satu sebenarnya. Apa? Dengan Milla kan ya dia mainnya pengen intense pressing dan lain-lain gitu. Apakah pemain Persibnya bisa gitu? Kalau menurut gua Karena sih ngoper 1 meter aja salah gitu. Waduh. Lu nggak boleh meremehkan Robbie Darwis dong. Kalau Robbie Darwis bagus, tapi maksud gue tuh apakah dengan bermain pressing yang tinggi dengan main zona itu kan melelahkan ya? Sangat. Pasti Fisik melelahkan, banget. pasti melelahkan itu. Gue pertanyaannya ya apakah para pemain Persib yang sekarang tuh bisa untuk menjalankan sistemnya Milla, itu juga pertanyaan. Yes, tapi memang kalau ngelihat dari Luis Milla ya di timnas Spanyol under 21 kalau tidak salah waktu itu. Kemudian juga timnas Indonesia. Biasanya kan itu yang wingnya akan menonjol ya. Kita ingat Juan Mata, Iker Muniain. Betul. Kemarin di Asian Games selalu udah bilang Sal Ramdhani, Febri Haryadi, Rezaldi fullback. Bule bener, terus si siapa namanya tadi Putu Gede tadi gue bilang. Jadi memang kita akan melihat nih winger-wingernya Persib apakah bisa step up setelah ini atau enggak, karena pasti akan sangat dipakai. Nah kalau gitu siapa yang tidak terpakai jadinya? Gue sih merasa ya karena Febri dan juga Coach Milla punya histori ya. Jadi hubungan kerjasama terdahulu. Gitu. Pernah bekerja sama. Pernah bekerja sama, makanya kemungkinan ya Febri bisa jadi maksimal lagi. Bisa sangat. Ya pilihan akal sehat mah ya udah pasti Febri dengan Ciro di winger mah. Maksudnya ya itu pilihan the best choice kan. The best choice. Ya mereka berdua. Kalau gue sih yang gue takutkan apakah dengan misalkan kita contoh pakai 4-3-3, kehadiran formasi tersebut menganaktirikan kehadiran seorang Etam menurut gua. Ini. Ini yang gua takutin. Ini. Walaupun gimana, gua sangat menghadirkan, sangat berharap Etam bisa menjadi salah satu bintang di sepak bola Indonesia. Karena kita lihat juga dia sangat potensial. Sangat potensial ini. Ini nggak tahu ya, maksudnya kalau gua merasa Beckham itu bisa main jadi nomor 8 sebenarnya. Oh. Bisa main jadi nomor 8. Gak mesti harus jadi attacking midfielder. Box to box dong. Bisa jadi box to box itu dia sebenarnya. Cuman gue nggak tahu apakah mungkin memang sepak bola kita belum advance gitu ya, jadi belum bisa mengakomodir Beckham tuh dimainin di posisi tersebut. Karena gue punya keyakinan sebenarnya Beckham bisa main dari nomor 8 dengan skill setnya dia. Kenapa? Satu short passingnya bagus. Terus dia juga
punya akselerasi dan speed ya. Itu kan memudahkan dia kalau misalnya mau pindah dari satu box ke box yang lain. lebih Stamina cepat. oke ya Un ya. Posisi, betul. Membantu transisi. Nah, makanya gue tidak melihat Beckham bakal tersingkir sebenarnya. Bisa aja main bareng Kambuaya, Beckham, Robbie Darwis jadi kalau Klok jadi nomor 6. Iya. Kalau nggak Klok Beckham sama Robbie Darwis. Oke, Makanya nih seru ya. Karena ini kita lagi ngomongin taktik ya. Lo juga habis coaching license dengan kurikulum yang bisa dibilang dibantu sama Luis Milla juga di Alpha Indonesia ya. Oke, kalau kita breakdown dari belakang ke depan, menurut lo kira-kira seperti apa skuad Persib di era Luis Milla? Kayaknya dia akan mulai di lawan PSM ya? Iya, mungkin ya. lawan Langsung. PSM ya? Debutnya Di lawan minggu PSM depan di ya? Pare-Pare. Oke, kira-kira aja menurut lo. Atau mungkin kalau lo bisa memberikan saran untuk Luis Milla gitu. ya coba lu dulu sama gue dulu. Lu dulu. Siapa dulu? Silakan. Gue udah pasti kiper sebenarnya ya gue lebih prefer Teja ketimbang Made. beli Made, walaupun kayaknya tampaknya juga Teja juga masih banyak problem karena belum pulih. Ya. Ya back fournya Kakang, Jufrianto, Nick Kuipers sama Satu loh. Daisuke Sato lah, siapa lagi ya back kiri? Zalando. Daisuke Sato, di tengahnya Irianto, Mark Locke sama Kambuaya. 3 gitu. Oh, 4-3-3 nih berarti. 4-3-3, Ciro, DDS sama Febri. Febri. Karena gue masih Berarti Etam tetap bench ya. ya. Karena dia belum pulih kan. Kalau pulih. Tapi untuk bandingan 3 itu agak berat juga. Agak berat. Memang sih, gue sih Oke. kalau gue ngeliat memang kalau kiper pasti Teja Pakualam, tapi dengan kondisi yang sekarang yang belum stabil karena masih pasca pemulihan cedera, mungkin bisa Made atau beli Made atau enggak Fitrul. Oke. Tapi tetap pilihan pertama sebenarnya Teja di posisi utama. Back tengahnya gue Victor kalau udah sembuh sama Nick sih sebenarnya. Victor Iqbal. Iya, dengan kan sekarang lagi cedera ya Un ya. Vistaga. Iya. Tapi apa alasannya? Maksudnya kan Kalau- banyak yang meragukan juga kan karena gua mau sudah pernah ngomong Victor was a very good defender. Iya, was Was ya. very good. Ya maksudnya kalau sekarang he's Iya, slowing down. I see. Tetapi mungkin he's slowing down. Nick Kuipers mungkin lebih nyaman atau bisa potensinya keluar sebagai seorang center back yang handal ketika berduet dengan Victor. Oke. Itu terjadi di musim lalu. Sebenarnya musim lalu tuh bukan center back-nya, Bi. Emang Teja Pakualam. Emang save dia. Teja saves tuh. Oke. Teja De Gea itu. Jadi bukan JB ya? Bukan. Tapi walaupun Ya. Victor dengan Nick bermain lebih banyak. No. Musim lalu tuh, Bib, dari 38 pertandingan, back four-nya aja tuh paketannya ganti-ganti. Ganti-ganti betul. Oh, iya. Ganti-ganti, makanya Susunannya. pertanyaannya, terus siapa yang kemudian bisa bikin Persib kebobolannya dikit? Yang nggak Teja. ganti-ganti. Bukan yang diganti. Tapi memang Iya. ketika pertandingan krusial, salah satunya ketika melawan Arema ya, Ya. Victor. Jadi beberapa pertandingan krusial. Itu waktu lawan Arema, Teja juga yang main bagus. Iya sih. Makanya akhirnya ada recognize dengan seorang Adilson. Iya, makanya. Jadi musim kemarin tuh, Tapi gue pengennya Victor dong. Ya udah kita tanya ya kalau misalnya yang lagi nonton nih setujunya siapa ya? Nanti bisa Tapi kalau tulis gue di sih kolom komentar. Victor, Oke. bek kanannya Kakang. Gue sepakat bagaimana di U19 kemarin dia mendapat. Bagus ya. Tapi emang harus diakuin ya pemain U19 akhirnya kepake. Persija pemainnya U19 dipakai. Kakang juga harusnya dimaksimalkan oleh coach Luis Milla. Grilis nggak ada Grilis nih ya? Hernán Grilis kalau kata nar dulu. Ntar dulu. On bench dulu. Maksudnya gue ya. Kupikir dengan gaya main Luis Milla, Hernán Grilis akan kepake banget. Kalau kiri gue tetap Daisuke Sato sebenarnya pemain ini punya potensi bagus, apalagi capsnya bersama timnas Filipina juga banyak ya, Oke. main di Asian Cup, main di AFF, jadi belum perlu Tergantikan adaptasi karena juga dia datangnya telat kan ke Bandung ya. Oke, tengah. Gue main 4-2-3-1 ya. Oke, Bebas. double pivot ya. Double berarti. pivot. Makro Rian, Oke. kaptennya Rian ya. Kalau boleh. Masih loh. Di episode sebelumnya kita udah request ya. Iya. Tapi udah request ya. Kalau boleh Kapten. kaptennya Rian. Oke. Kalau boleh nih Boboto. Tapi main bareng sebelahan sama Main kapten lah. sebelumnya. Tapi kaptennya Rian loh. Udah, next. Kan beda pelatih nih kita lihat. Iya. Bukan orang Belanda lagi kan. Kanan Bow, kiri Ciro, Ezra loh. Dan Ezra Walian. 2017 Ezra Oke. hidup bersama Luis Milla, harus diingat. Jadi Ezra dan DDS. DDS pasti. Menarik ya. Ada Ezra nggak perbedaan. bisa pressing di. Waduh, di press terus nih. Tapi Ezra menemukan potensinya ketika Iya, tapi gini, maksudnya walaupun gue bilang Ezra secara pressing tidak terlalu bagus, Ezra juga menguasai yang pemain yang diinginkan Luis Milla, yaitu ketika lu movement. Iya. Movementnya Ezra tuh bagus banget. dan satu lagi, shoot tekniknya di atas Ya. rata-rata.
itu menjadi keunggulan dan bisa dimaksimalkan oleh Luis Milla. Iya, tapi ini menarik ya karena kalian juga berbeda soal back tengah. Iya. Dan juga tadi kan Belanda. Aul udah bilang ya, sebenarnya yang sangat membantu luar biasa adalah Teja Pakualam dan gue juga setuju banget sama itu karena musim lalu gila banget, kita pernah bahas juga ya Iya. di 22 podcast gol. gitu. Jadi yang jadi masalah di musim ini Persib Bandung ini kebobolannya banyak sekali. 13 ya? 13 So far. kebobolan, memasukkan bahkan 9 minus 4. Ini menurut catatan gue bahkan jebol terbanyak kedua setelah Barito di peringkat 16. Bahkan Persik Kediri yang di bawah, paling bawah, dan juga Rans yang di kedua dari bawah ya, paling tidak sampai hari ini, itu jebolnya 10 dan 12. Jadi ini kan sebuah apa ya, warning urgency tingkat tinggi yang mana juga Luisinho Pasos sudah bilang ini pertama kali dalam karir saya 3 pertandingan jebol 9 gitu. Nah, Jadi ini sepertinya ya dari apapun, kita ngomongin apapun taktik dan strategi yang akan dibawa oleh pelatih siapapun. Gue rasa harus dibenahi pertama itu kan. Betul. Emang area defense itu makanya yang terjadi di beberapa beberapa pertandingan sebelumnya ketika kalah. Bahkan di laga terakhir lawan Bali United itu adalah mengekspos apa yang terjadi sama lini pertahanan Persib. Ya. Sebenarnya itu bagaimana sebenarnya di musim lalu tuh bukan bagus defense-nya tapi bagus Teja Pakualamnya. Nah, itu juga yang terekspos. Akhirnya masalah-masalah yang terjadi di musim lalu keeksposnya di awal musim ini. Pecahnya musim ini. Pecahnya di musim Apalagi ini Teja bubble-nya. nggak fit. Iya. Iya. Bubble-nya terpecahkan di musim ini. Akhirnya yang gua rasa mungkin yang akan dibenahi pertama oleh Luis Milla adalah di area pertahanan. Karena kalau misalnya ngomongin attack, ya oke kita juga harus David da Silva memang harus dihentikan untuk menendang penalti lagi ya. Oke. Diganti siapa, Un? Diganti sama Mark Locke sih. Gue sih Mark Locke. Mark Locke salah satu- Mark Locke lebih bagus penaltinya. Oh, penalti taker terbaik gitu. Eksekutor penaltinya bagus. Tapi maksud gua gini, David da Silva situasinya Persib lagi nggak bagus tapi posisi dia top scorer tuh ada di atas kan. Ya. Dia cetak 6 gol. Dengan kata lain, urusan scoring gol tidak terlalu bermasalah. Ya. Tapi kan masalahnya yang sering terjadi adalah lu juga akan kesulitan untuk scoring goal ketika misalnya defense-nya bapuk kan. Ya. Nah, yang gua rasa ini yang akan jadi concern-nya Milla. Yes. Concern-nya Milla itu akan lebih banyak di situ di ngebenahin pertahanan dulu karena ini ngebedain pertahanan itu bukan cuman soal pemainnya ya, tapi juga sistemnya, gimana cara lu bertahan itu yang akan jadi kayaknya PR besarnya Milla buat Persib di musim ini. Nah ini menarik ya, ada 2 poin yang gue tangkap. Yang pertama, David da Silva sudah 6 gol. Yes. Dari 9 gol Persib Bandung. Yes. Berarti adanya bisa dibilang ketergantungan juga karena pemain lain tidak bisa membantu Mungkin hal yang bukan sama. ketergantungan. Ketika DDS itu, ya DDS sentris itu juga bisa menjadi potensi masalah Yes. kalau tidak bisa dibangkitkan sama pemain lain. Bisa Itu yang jadi pertama. bukan ketergantungan. Pemain lain tidak diberikan kesempatan untuk scoring gol sama DDS gitu. Betul juga sih. Oh, karena penalti kemarin yang dua kali. Nah, ini Oh, pikiran mungkin gua ini aja. ini yang mungkin jadi masalah yang gue tangkap mungkin ketika musim lalu ada masalah Teja Pakualam bagus atau sistemnya nggak baik, tetapi Tejanya bisa cover, Ya. pecah di musim ini. Ya. Teja lagi nggak fit, defense line masih berantakan seperti Ya. musim lalu, jadi bobol sampai 13. Bisa saja ini menjadi masalah baru ketika DDS nggak ada dong, Un. Oh, kalau DDS nggak ada, gua rasa masih bisa Apa lebih fluid? ada backup sih. Oke. Karena bisa masang Ciro jadi CF. penyerang tengah. Ya, Dan Dan, bisa lebih fluid dengan Lebih adanya fluid. Siro di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya Oke. kalau attack sih gue tidak terlalu worry. Ini ngomongin attack tuh berarti attacking third doang ya. Yes. Tapi kalau penyaluran bola dari tengah ke depan tuh emang masalah juga. Nah ini datang ke poin kedua gua. Dimana sebenarnya kita kenal Luis Milla dari gaya mainnya. Kan banyak yang bilang gini, nggak apa-apa Indonesia juga nggak terlalu achieve, walaupun ya sama aja gitu. Kita sakit hati juga ketika Indonesia kalah. Waktu itu Yes. lawan UAE kalau nggak salah ya. Betul, di 16 besar UEA. ASEAN. Iya, Uni Emirat Arab. Iya, jadi kalah juga. Tapi selama zaman Luis Milla banyak orang yang masih bahkan mengcompare sama pelatih yang sekarang karena gaya mainnya bagus, ini punya potensi luar biasa, sebenarnya filosofinya sudah ada. Sehingga ada kecenderungan bahwa dengan permainan yang memikat, yang mana semua orang sebenarnya senang offensive football, right? Iya, Gitu. iya. Orang senang main ofensif sehingga agak dimaafkan dalam tanda kutip. Nah, tapi kita ini kalau kaitannya sama penunjukan Luis Milla, kan kita bukan mengenal Luis Milla sebagai pelatih yang begitu gapai dalam defense. Padahal masalah utamanya itu. Gimana lo ngelihat ntar ketika pelatih yang ofensif sekali mainnya bagus tapi di depan ya, Yes. tapi di belakang bisa dibilang tidak punya terlalu track record untuk bisa membenahi. Nah itu. ini yang jadi challenge menurut gue bagi Luis Milla, apalagi juga Persib Bandung di musim ini sudah hadir 13 gol bersarang ya ke gawangnya. Ini yang harus mungkin, benar kata Tahu tadi kan udah dibahas, sistem yang harus dirubah, bagaimana cara bertahan. Mungkin juga ada rotasi, itu paling penting. Rotasi seorang center back, apalagi kita tahu center back-nya Persib kan ada
dan sudah berumur sih. Iya, makanya. Victor Igbónevo, terus ada juga Ahmad Jufrianto. Mungkin yang masih segar kan ada seorang Nick Kuipers sama Kakang ya yang bisa jadi center back. Mungkin dari berempat ini Luis Milla harus melatih keempat ini selalu siap dalam setiap pertandingan sebagai pilihan dari Luis Milla. Rotasi sebenarnya. Terus fullback mereka di fullback kanan ataupun fullback kiri juga bisa ngecover ketika lini tengah atau defense di tengah itu bolong. Iya. Maksudnya ini loh, ini yang menjadi potensi orang menuding begitu. Maksudnya, masalah lu di defense selama ini dari musim lalu udah ketahuan kok gitu. Tapi yang lu tunjuk Luis Milla secara, kita udah sama-sama tahu, secara prestasi sebenarnya memang selain U21, target nggak nyampe nih sebenarnya kan juga. Mau bagaimanapun ya, kalau kita lihat medali SEA Games perunggu bahkan. Ya Asian Games semifinal targetnya 16 besar 16 gitu besar, dan jauh. tidak memiliki reputasi di defense gitu. Ini kan berkaitan lagi kalau kita tarik ke atas lagi tadi pertanyaan gue soal penunjukan Gimana menurut lo? Jadi memang ini juga hal yang sama ketika akhirnya Persija menunjuk Thomas Doll gitu. Ya. Ini kan bicara soal proses ya. Betul. Nah ini juga yang ingin gue sampaikan juga. Gue akan bisa kasih garanti gitu ya. Kalau Persib mainnya bakal bagus gitu. Di bawah Luis Milla. Di bawah Luis Milla. Secara menyerang. Secara menyerang akan sangat bagus. Oke. Secara banyak aspek. Kalau misalnya pertanyaannya apakah mainnya bakal bagus? Iya. Oke. Tapi pertanyaan selanjutnya. Bagus dalam arti menghibur Ya, atau menghibur. Berat Indonesia tahun 2018 dong. Ya, atraktif akan menghibur. Iya, terus juga ya buat fanboynya Luis Milla akan ejakulasi lah. Orgasme. Akhirnya abang-abangan gue datang. Idola gue datang. Famos. Ya, kalau itu buat penggila sepak bola zonal defense tuh pada senang lah dengan permainannya. Cuman gua tidak bisa, gua akan bilang mungkin secara result tidak bisa akan langsung instan. Oke. Why? Pertanyaan proses FK. Ya, karena gini, ketika Luis Milla dia kan lebih banyak pengalaman sebagai pelatih timnas. Yes. Ketika jadi pelatih timnas, you have all the time in the world to buat recreate, buat organisasi, buat ngebenerin kesalahan lu gitu. Karena mainnya timnas kan kalau main bulan Juni, main lagi bulan Agustus gitu. Iya. Lu punya waktu banget untuk ngebenahin tim lu gitu. Betul. Full support lagi. Iya, full support lagi. Satu negara ngedukung lu gitu. Betul. Sementara ketika jadi pelatih klub, ekspektasi tiap hari. Tekanan tiap hari. Latihan udah pasti dapat ekspektasi. Kalau misalnya ternyata penonton gak suka dengan setup yang terjadi di latihan kan itu juga akan tercermin di pertandingan. Walaupun sebaliknya ya kalau main Devil's Advocate, klub bisa lebih banyak acquire pemain lah gitu. Yeah, Kalau timnas kan sebenarnya talent poolnya nggak begitu banyak gitu. Kalau klub timnas lebih luas justru. Timnas kan bisa ngambil pemain manapun. Satu negara. Sementara kalau klub lebih terbatas. Tapi ada pemain asingnya. Ada pemain asingnya, lebihnya itu aja. Makanya gue juga pengen tahu bagaimana mental batasan mentalnya Luis Milla. Karena kan kalau jadi pelatih timnas harus diakui lebih woles ketimbang jadi pelatih klub. Bisa ngambil mana aja ya, tapi dibatasin 2 atau 3 pemain kan. Jose Mourinho aja kan. Berarti akan yang jadi bahaya juga ketika mendapatkan pressing dari klub lawan kan juga ada sekarang. Itu yang apakah Luis Milla terbiasa kan? Ya, karena ini Jose Mourinho juga pernah bilang kan dia lebih tertantang untuk ngelatih klub dibanding pelatih timnas karena lebih banyak challenge. Makanya gue pertanyakan ketika Milla ini, apakah dia sudah terbiasa untuk pressure-nya gitu? Oke. Jadi dinamikanya itu akan berjalan tiap hari. Gini, kalau jadi pelatih timnas Indonesia sudah pasti pressure dari fans, tapi itu kan terjadi sesekali. Iya, nggak sering lah. Nggak sering. Kedua, gue juga ingin tahu apakah Milla terbiasa dengan rivalitas? Karena ketika jadi pelatih timnas, Milla tuh belum pernah lawan Malaysia. Betul. Belum tahu rasanya, belum tahu tegangnya tekanan ya, panasnya. Sebenarnya tadi kita juga udah bahas tanggal 2 Oktober lawan Persija. Dan itu tidak lama lagi. Tidak dia lama hanya lagi. punya satu bulan lagi. Tapi ya di sisi lain karena dia pemain Real Madrid, gue yakin dia tahu arti rivalitas gitu. Jadi mestinya ya no problem. Iya. Tapi kalau menurut lo, berarti kalau sekarang Thomas Tuchel Persija, Luis Milla di Persib Bandung, yang mana kalian sepakat bahwa mereka cenderung setara gitu. Iya. Yang hasilnya, gue gak ngomongin juara ya. Lagi-lagi gue gak ngomongin juara karena kalian berdua sepakat bahwa ini instan. Tapi dari kedua ini, yang hasilnya akan lebih duluan terlihat yang mana? Kalau menurut gue sih keuntungan Thomas Doll berada di Persija lebih dulu dibandingkan Luis Milla bisa menjadi nilai plus. Oke. Jadi yang mungkin akan terlihat ya, ini bukan juara ya, kita bukan ngomongin juara.
minimal stagnan di papan atas atau Itu result, Bi. Result. Kalau misalnya ini tuh Oke. proses terlihat, oh permainannya Ya, berubah. Terserah Oke. mau permainan, secara mau permainan dan harapan. Terserah. secara permainan organisasi Nah, itu. mungkin ada Ya, satu pemain sistem. yang menjadi akhirnya ada pemain juga yang menonjol juga. Ya. Itu kan ada. Mungkin kalau menurut gue sih Thomas Doll, karena Thomas Doll udah menangani Persija sejak Piala Presiden yang kita tahu dia Piala Presiden Persija lumayan ancur-ancuran dengan pemain mudanya. Oke. Dan akhirnya mungkin mulai Liga 1 di kompetisi resmi sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit permainan dan keinginan yang Thomas Doll inginkan di lapangan. Oke, Thomas Doll. Termasuk lah. Kalau lu? Thomas Doll juga? Karena kita nggak bisa buying time, waktunya kan lebih dulu. Nah, Karena pertanyaannya adalah, again balik lagi, apakah pemain Persibnya bisa bisa menjalankan sistemnya Mia dari mulai yang dasarnya sampai misalnya hal yang advance. Pertanyaannya kan di situ ya, apakah bisa atau enggak gitu. kan kita tahu juga ya Thomas Doll sama Luis Milla juga memiliki kompleksitas. Ya ada kompleksitasnya Kompleksitasnya gitu, berbeda. apakah pemainnya sanggup untuk berubah juga, karena kan berarti ada banyak hal yang berubah kan dengan kedatangan pelatih baru. Makanya pertanyaannya adalah apakah para pemain Persibnya siap untuk pakai sistemnya Mia gitu setelah 3 musim sama Robert. Itu kan pasti ada banyak perubahan besar. Betul, itu dia. Dan line up, dan sistem segala macam ya. Jadi bahkan lu aja merasa Thomas Doll akan terlihat hasilnya duluan dibanding Iya. Luis Milla. Kecuali tiba-tiba nih sistemnya emang bagus, pemain-pemainnya cepet ngerti. Nah, Ya itu. nah, Nah, sistem tapi yang bagus mungkin bisa dibawa. Bisa. Yang kedua mungkin yang rada bingung ya. Iya. Dan yang satu Pemain lagi yang yang ngerti. gue tambahin, bener kata Aun juga, 3 tahun loh sama Rene Robert Albert, Nah, pasti kan yes. udah adaptasinya terhadap sistem Rene Robert Albert udah ngelotok lah di para Betul. pemain Persib. Ada yang biasanya main progresif tapi nggak ke depan sama sekali. Sama sekarang akhirnya ketemu Agak berbahaya pelatih ya Bung ya. yang kalau progresif tuh harus ke depan mainnya. Dan satu lagi ada yang satu decision makernya boleh agak lebih lama, kalau Ya, sekarang harus lebih cepat. Ini Iya. bagus nih. Termasuk penunjukan kapten ya. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya dari Berbahaya Bung. Jadi pastikan kalau misalnya punya komentar jangan lupa tulis di sini. Kira-kira siapakah yang lebih berprogres duluan atau bagaimana pendapat lo tentang Luis Milla sebagai pelatih Persib Bandung. Kita ketemu di episode selanjutnya.